Bukankah demokrasi sistem togut? Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang taat? Apakah kita tetap harus memilih pemimpin dengan sistem demokrasi? Karena ketika kita memilih ditakutkan karena kaum kafir yang dengan alasan apa ini? Apa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang tidak ada yang pungkiri, demokrasi itu adalah bukan sistem Islam. Pasti. Demokrasi definisi sederhananya adalah siapa yang paling banyak suaranya, dia yang memimpin. Mau dia salah, mau dia bodoh, mau dia pintar, pokoknya dia paling banyak suaranya, dia yang menang. Ya, kita juga sudah tahu di Indonesia kayak sudah rahasia umum, orang pakai sistem demokrasi ya siapa yang paling banyak duitnya, siapa yang bisa ngumpulin massa, siapa yang bisa bayar ini, bayar itu, maka dia akan jadi pemimpin. Ya, dan itu memang sistem jauh dari Islam. Islam teman-teman sekalian sederhana sekali. Orang-orang terbaik umat ini, orang yang paling soleh, tolok ukurnya, orang yang paling ahli ibadah dikumpulkan seperti Umar lakukan radhiyallahu anhu pada saat mengumpulkan 6 orang sahabat yang tertinggal, ya pemimpin yang dijamin masuk surga. Lalu Umar menyuruh mereka memilih salah satu di antara mereka. Umat tidak butuh ikut-ikutan sebenarnya. Saya sudah pernah bahasakan kan, berapa banyak uang teman-teman kita keluarkan untuk jeblos-jeblos itu, banyak sekali. Kalau itu dipakai bayar hilangkan pementasan kemiskinan itu luar biasa. Bangun rumah untuk orang fakir miskin. Daripada cuma hitungan hari, kemudian Anda dengan jelas-jelas manipulasi data banyak terjadi dan seterusnya. Akhirnya masyarakat juga sama aja keadaannya. Masyarakat ini cuma butuh nggak lapar, nggak haus, hidup enak. Udah pemimpinnya adalah orang yang paling layak, pilih satu yang paling baik di antara mereka. Itu yang ada dalam Islam. Sistem musyawarah iya ada, tapi bukan demokrasi. Musyawarah adalah orang-orang yang bijak dikumpulkan, mereka mengambil kesimpulan siapa pemimpinnya. Bukan semuanya orang dilibatkan. Semua orang dilibatkan ini untuk apa? Nggak sama sekali nggak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kalau di sini dikatakan lalu bagaimana kalau kita ini, apakah kita harus memilih atau tidak? Kalau kita lihat kondisinya. Bedakan antara mendukung sistem demokrasi dalam arti kata kita terlibat di dalamnya lah, kita segala macam berbuat apapun yang berhubungan dengan itu tuh hindari, jangan ada di situ. Tapi kalau sekarang kondisinya milih muslim atau non muslim, harus milih. Gimana caranya nggak milih, gitu kan? Ya harus milih, nggak boleh, nggak mungkin enggak. Tapi kita bukan ikut-ikutan sebenarnya. Karena kondisinya muslim atau non muslim, dan hukum syariat menyuruh kita memilih muslim, dan sudah jelas panjang lebar tadi kita jelaskan masalah wala wal bara, tidak boleh milih memimpin non muslim. Kalau kita nggak milih malah akhirnya jadi masalah. Ingat ya, saya hanya bicara masalah memilihnya saja, bukan ikut terlibat dalam demokrasinya, enggak, gitu kan? Dan itu masuk dalam masalah ini, dan kemarin sudah kita bicarakan dan sempat didiskusikan dengan salah satu guru kami tentunya Syekh Sulaiman Rahili, semoga Allah jaga beliau, dan sudah ditanyakan bagaimana kondisinya kayak kita sekarang di Indonesia, terutama Jakarta. Nah, kalau itu harusnya bisa memilih, gitu kan? Kalau kondisinya seperti itu. Lain kalau muslim sama muslim, kita lihat ada maslahat dan mudarat nggak? Yang ini orangnya taat kepada Allah, kita berikan dukungannya. Kalau dua-duanya nggak baik ya jauh usah milih, gitu kan? Tapi kalau ada muslim sama non muslim, nggak bisa teman-teman sekalian. Kata Ali radhiyallahu anhu, umat ini membutuhkan pemimpin mukmin, ahli ibadah luar biasa, atau fasik. Fasik itu orang yang masih ada dosanya loh ya, masih ada dosanya, gitu kan? Jadi dia muslim tapi masih ada dosanya. Lalu kata teman-temannya, ya Amir Mukminin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, bagaimana kami menilai, bagaimana kami bisa memahami pemimpin fasik bisa memimpin? Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu anhu, karena dengan dia memimpin muslim, ya, dia akan mengamankan jalan-jalan, dia akan mendatangkan pendapatan negara, dan seorang muslim minimal bisa beribadah tenang di rumahnya. Dia hanya berpikir masalah dirinya, dia berpikir dianya berfokus, dia tidak, minimal seorang muslim tidak akan memaksakan orang non muslim sendiri tidak boleh masuk masjid, nggak boleh begini. Tapi kalau non muslim bisa dia lakukan apa saja dia bisa lakukan sesuai dengan agamanya, dia pemimpin, gitu kan? Minimal dia akan bangun tempat ibadahnya, itu tidak bisa ditolak, dia pemimpin, gitu kan? Makanya harus dipahami masalah ini teman-teman sekalian. Bagaimana menjawab pernyataan orang kafir bahwa agama kita adalah agama perang? Semua agama ada perangnya.
Hah? Nabi Isa alaihissalam mengajak para sahabatnya Hawariyin untuk berperang kan? Di akhir surah Shaf Allah SWT berfirman, Isa mengatakan apa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala arjulihim fa asbahu zahirin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyin, sahabat-sahabatnya, siapa yang menjadi ansarullah, siapa yang mau berjihad di jalan Allah nih? Maka berkata Hawariyun, sahabat-sahabatnya, kami ansarullah. Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel dan kafirlah sebagian yang lain, lalu Allah memberikan kemenangan pada orang-orang yang beriman. Semua agama, teman-teman sekalian, ya, itu punya pembelaan terhadap dirinya, agamanya. Islam juga begitu. Nggak mungkin kita membiarkan, ya, agama Allah SWT dihina. Kita akan membela. Dan memang ada dua hal yang pernah saya jelaskan dalam bahasan-bahasan para sahabat ini. Dalam Islam peperangan ada dua macam. Ada perang membela diri, seperti teman-teman kita di Palestina yang lagi diserang dan seterusnya. Ada perang ekspansi, ya. Ini yang banyak umat Islam seakan-akan kalau dikatakan kalian itu agama kalian agama perang. Jawab iya. Memang ada beberapa hal yang kita berperang, ada ekspansi. Nabi SAW mengutus pasukan ke Tabuk untuk mengekspansi Islam, menyerang Mekah, ekspansi Islam. Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengutus pasukan ke negeri Syam dan ke Persia, ekspansi Islam, mengirim pasukan untuk menawarkan Islam karena Islam benar supaya mereka masuk surga. Kita tawarkan memang seperti itu. Tapi ada adab-adab kan, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang menyerah, ya. Nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum. Ada perintah oleh Nabi SAW. Dan juga setelah Islam menguasai wilayah itu, firman Allah berlaku, la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Jadi setelah kita berkuasa pun di satu lokasi umat Islam sudah masuk, tidak boleh bunuh orang menyerah dan seterusnya. Mereka sudah kalah, Islam yang jadi hukum. Setelah itu mereka dalam agama mereka silakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nggak pernah pemerintah Islam itu masuk menguasai satu lokasi lalu menyuruh semuanya umat di situ masuk Islam. Enggak. Kita tahu di antara contoh di Turki jelas sekali ada gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi masjid, gitu kan? Itu waktu masuk Muhammad bin Fatih, mereka tidak sama sekali kaum muslimin punya kekuatan besar masa pada saat itu 1453 Masehi. Pasukan muslimin terkenal jumlahnya sangat banyak sampai seperti buih di lautan yang sangat banyak jumlahnya, sampai digambarkan dalam buku-buku saya seperti pasir yang hitam, ya, karena banyak di jumlahnya, nggak bisa dihitung lagi jumlah pasukan muslimin. Menang berhasil, mereka tidak bakar gereja, mereka tidak rusak tempat-tempat ibadah, mereka biarkan orang-orang Nasrani tetap dengan keyakinannya, tapi hukum Islam loh yang berlaku di negara itu. Seperti itu. Tadi jelaskan bahwasanya Umar menolak hadiah atau pemberian 1000 dinar ya dari Umar. Saya pernah mendengar hadis bahwa agar saling mencintai, agar saling mencintai sama umat Islam maka tukar menukar hadiah. Maka yang lebih baik jika kita di posisi Umar, menerima atau menolak hadiah, karena dalam kehidupan nyata sering seperti ini. Misalnya kita dapat oleh-oleh, apakah kita boleh menolaknya? Kita harus perhatikan, pahami kisahnya. Umair radhiyallahu anhu mantan gubernur Umar, gitu kan? Berhenti tugas, dia minta berhenti tugas. Lalu Umar mengirimkan dia hadiah. Posisinya seperti itu ya. Beda kondisinya. Kalau antum dikasih oleh-oleh oleh orang tua, oleh kerabat, jauh sekali hukumnya. Ya. Terima saja, nggak masalah itu. Beda sekali. Kalau antum mantan gubernur, ngundurin diri seperti Umair, kemudian dikirimkan hadiah oleh presidennya, ini loh hadiah buat kamu. Oh enggak, saya nggak mau terima, takutnya nanti dikira saya sengaja menerima gara-gara itu. Itu Umair, begitulah, gitu kan? Jadi bukan ada hubungannya sama sekali. Jadi sekarang saling memberikan hadiah, silahkan, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Ya, beda di sini posisinya. Bukankah Allah telah memberikan kita petunjuk menghadapi pelecehan agama dalam surah Nisa 140? Allah tidak suruh kita demo, Allah menyuruh kita berpaling dari mereka. Negara kita nggak ada hukum had atau harus bagaimana?
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam banyak ayat Al-Qur'an, gitu kan? Di antaranya ya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian diperlakukan dengan perbuatan yang tidak baik, maka balaslah perbuatan itu seperti perilaku mereka. Sekarang orang ini mengolok-olok agama kita. Dia sedang memimpin di wilayah mayoritas muslim. Gak bisa dibiarkan memang, gitu kan? Bukan cuma sudahlah, dia sudah minta maaf, tinggalin aja. Nggak bisa, nggak boleh jadi gubernur lagi. Titik, selesai. Gitu kan? Urusannya itu sudah nggak bisa lagi jadi pemimpin. Memang jangankan dia sudah mengolok-olok Al-Maidah 51, sebelum diolok-olok saja nggak boleh jadi pemimpin. Apalagi tambah dengan masalah itu, sudah nggak bisa, nggak layak ikut dalam pemilihan nanti. Udah nggak bisa dipilih ini. Dan harus pemerintah mengambil keputusan. Kalau enggak ini dia mau lawan ombak umat Islam, bagaimana caranya? Nggak bakal diam tentunya orang-orang Islam. Dan ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan mereka, gitu kan? Jadi ini mesti harus difahamin masalah ini, gitu kan? Bagaimana sikap kita kepada kaum Islam yang munafik, yang mati-matian membela orang kafir dan menjadi pemimpin? Apakah ada hukum syar'i untuk orang munafik seperti itu? Tentu saja kalau kita lihat perilaku Nabi SAW adalah mereka dipermalukan, disebutkan kesalahan-kesalahan mereka, dipermalukan, gitu kan? Dan kita tuntut pemerintah kita untuk menghukum orang-orang seperti ini. Ya, mengaku-ngaku muslim tapi mengolok-olok. Pokoknya orang muslim pun kalau dia mengolok-olok Islam, termasuk perkataan mengatakan Islam tidak relevan lagi, nggak masuk di akal hadis Nabi itu yang berbunyi begini dan begitu, ayat ini kayaknya sudah tidak cocok lagi sekarang, oh maknanya bukan itu dan seterusnya, padahal dia bukan sama sekali ahlinya. Ya, ini semua adalah orang-orang yang harus dihukum, nggak bisa. Pemerintah setempat tentunya. Kalau secara individu tidak ada hukuman, ya secara individu tidak ada hukuman di sini. Karena Umar bin Khattab pernah menghukum orang-orang munafik, tapi Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang, gitu kan? Apakah benar pada kekhalifahan Harun Rashid pada Bani Abbasiyah mengangkat gubernur kafir? Padahal kita tahu pada zaman itu banyak ulama yang faham Al-Maidah 51. Itu sebagian, ada sebagian buku menyebutkan kalau salah satu gubernur yang pernah diangkat kafir, itu pun di wilayah yang mayoritas kafir, bukan di wilayah mayoritas muslim, gitu kan? Dan ini teman-teman, kalaupun kita ini pahami satu hal ya, di mayoritas non muslim, maka diangkatlah mereka itu, gitu kan? Orang-orang ini supaya menaungi mereka. Tapi sudah di situ peraturan umat Islam, cuma pemimpinnya saja. Tapi tidak pernah Harun Rashid menjadikan dia pemimpin di wilayah muslim. Enggak pernah. Maksudnya di masyarakatnya mayoritas muslim. Juga dari sisi lain Umar bin Khattab pernah meminta surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Hai Abu Musa, datangkan laporan keuangan. Abu Musa menjadi gubernur pada saat itu. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari membawa seorang sekretarisnya. Kemudian Umar bin Khattab pada saat dibacakan laporannya, rinci sekali. A, B, C, D, tulisan, rincian, pengeluaran, masukan. Umar bin Khattab kagum. Sampai Umar bilang sama yang sedang baca, sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari, sebentar kamu iklankan di masjid ya. Waktu itu datang ke rumahnya Umar kan, sebentar kamu iklankan di masjid. Kata Abu Musa, dia nggak bisa masuk masjid orang ini. Kata Umar, kenapa? Dia lagi junub. Kata Abu Musa, tidak. Karena orang junub kan nggak boleh masuk masjid kan gitu. Kenapa Abu Musa kok larang sekretarismu masuk? Saya mau dia iklanin nih. Apa dia lagi junub? Kata Abu Musa, tidak. Lalu kenapa? Kata Abu Musa, dia Nasrani. Dia Nasrani. Ini riwayatnya jelas, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, gitu kan? Maka di sini kata Abu Musa, lalu Umar bin Khattab memukul pahaku lalu mengatakan, kenapa kau nggak keluarin dari tadi orang ini? Bukan cuma di masjid, di rumahku nggak boleh masuk, keluarin. Kalaupun kita mau benarkan perilaku Harun Rashid yang jelas-jelas memang dia nunjuk pemimpin itu di wilayah yang mayoritas non muslim juga, gitu kan? Ada orang yang membalik-balikan fakta mengatakan tidak, ini di wilayah muslim. Baiklah, mana yang lebih kita ikutin, Umar bin Khattab atau Harun Rashid? Jelas Umar bin Khattab, dia salah satu dari khulafa Rasyidin, gitu kan? Jelas sekali. Lalu kenapa sih teman-teman? Kenapa orang ini masih tetap saja menganggap ada kemuliaan di tangan orang non muslim? Allah mengatakan, ayabtaguna indahumul izzah,
Apakah mereka memikirkan ada kemuliaan di tengah orang-orang non-muslim? Kita seakan-akan tidak bisa hidup kecuali mereka. Dan Allah mengatakan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit yang berkata itu. Ya, orang yang ada sifat kemunafikan. Orang-orang beriman bertawakal kepada Allah SWT. Gitu. Salah satu kriteria pemimpin adalah tidak menginginkan jabatan tersebut. Tapi sekarang ini di negeri kita calon pemimpin semua mengorbit dirinya sendiri. Bagaimana sikap kita? Kan sudah saya bahas ini di dalam bahasa di YouTube, ada kriteria pemimpin dalam Islam. Jadi kita memang sudah terlanjur termakan dengan apa? Dengan sistem demokrasi itu. Sudah terbawa dengan itu. Makanya kita jadi kesulitan sendiri teman-teman sekalian. Ini yang memaksa akhirnya setiap calon harus mendaftarkan diri, harus mengorbit diri, menyampaikan visi misinya. Kan begitu. Akhirnya kan mereka harus mengorbit diri itu. Mereka harus mengeluarkan begini dan begitu. Ini karena sistemnya. Makanya yang harus diperbaiki pertama adalah sistem itu sendiri yang salah. Sistem itu yang salah sehingga akhirnya membuat seperti ini. Mestinya tidak boleh dia mengorbit dirinya. Itu. Tolong ceritakan saat Abdullah bin Mas'ud bersumpah atas nama Allah dengan Quran surah Luqman ayat 6 tentang perkataan yang tidak berguna, yaitu menyatakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah nyanyian. Itu tentang hukum, ya. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang tafsir, ya, surah Luqman ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari wal hadits yudilla nas an sabilillah. Ada sebagian orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka beliau mengatakan demi Allah yang dimaksud adalah musik, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu ini wasiat. Abdullah bin Mas'ud adalah pencerahnya umat. Kita harus dengar wasiatnya. Dan beliau paling faham tentang Al-Quran. Makanya tidak bisa kalau ada yang mengatakan oh musik boleh, hukumnya begini, masih di khilafiyah. Khilafiyah dari mana? Gak ada khilafiyah. Abdullah bin Mas'ud sudah bersumpah dengan Allah, demi Allah yang dimaksud adalah musik. Jelas sekali gitu kan. Kecuali memang ada hadis yang menjelaskan pengecualian kayak masalah pukulan, ya, beberapa alat musik, ya, yang dibuat dari kulit itu di zaman di acara perkawinan dan bagi wanita dan juga di hari raya, gitu. Selain daripada ini tidak dibenarkan, gitu. Dan memang teman-teman sekarang sudah pernah saya bahasakan kalau musik tidak akan pernah ketemu dengan Al-Quran. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah ulama tafsirnya sahabat karena pemahamannya yang faqih. Adakah standar seseorang bisa dikatakan seorang ulama yang mana bisa kita ikuti fatwanya mengingat penuhnya syubhat dan fitnah di zaman sekarang? Mohon pencerahannya. Tentu saja ada standarisasi ulama, gitu kan? Standarisasi ulama itu di antaranya yang paling pertama sekali, ya, paling pertama kalau kita kembali kepada tata cara para ulama-ulama dulu, dipelajari tentang biografinya. Siapa orang ini? Dia pernah belajar di mana nih? Siapa gurunya, siapa muridnya, dan bagaimana pendapat ulama di zamannya tentang dia. Itu yang saya tahu. Seperti disebutkan dalam Tahzibut Tahzib, dalam Syiar Alam Nubala, buku-buku yang mulia. Itu kalau kita temukan selalu untuk mengetahui orang ini bisa dipercaya nggak, diambil hadisnya atau tidak. Maka mereka cari tahu dulu biografinya. Siapa orang ini? Siapa dia, siapa ayahnya, siapa kakeknya, benar nggak dia, apa yang dia informasikan ini tentang dia pernah sekolah di mana, dia pernah belajar sama siapa, guru-gurunya, murid-muridnya, bagaimana perkataan ulama di zamannya, maka itu berarti sudah standar yang pertama, gitu kan. Tentu yang kedua teman-teman adalah dia mengamalkan ilmunya. Dan tidak berlaku bagi orang-orang yang cuma mendapat julukan biasa. Karena istilah alim itu ada dua. Bisa alim Rabbani atau alim su', alim yang buruk. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, gitu kan, bahwasanya akan muncul nanti di akhir zaman di tengah-tengah umatku alim yang buruk, alim su'. Dia tidak mengerti agama, tapi dapat gelar alim atau ulama, lalu kemudian dia menyesatkan orang dan dia juga sesat. Ini ada. Tapi yang kita ambil adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu itu. Dan subhanallah memang beda teman-teman. Saya coba melihat para guru-guru kami, para ulama-ulama yang coba kita jadikan sebagai rujukan. Kalau di antara mereka ada yang praktekkan ilmunya,
dipraktikin ilmu itu, dengan yang tidak praktikin ilmu beda sekali bekasnya. Dia kalau berbicara berbekas bagi kita, walaupun sebenarnya bahasan sama. Gitu kan? Saya punya seorang guru yang saya hormatin di Madinah, sampai sekarang masih hidup dan pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, ada beberapa orang, saya lihat rata-rata hidup mereka itu karena dalam kehidupan sehari-hari ya, saya menziarahi rumahnya, saya berinteraksi, sering telepon-teleponan, orang ke Indonesia kadang-kadang saya antar dengan kendaraan saya temukan memang orang-orang ini praktiknya luar biasa. Di antara mereka ada yang pada saat datang ke Indonesia itu membayarkan tiket semua temannya. Dia sedekah, dia bayar tiket teman-temannya, nginap di hotel, dia dari belakang sampai saya, Khalid bayarin semuanya, dibayarin semua kamarnya. Jadi ini dia praktekin ilmunya. Ada di antara mereka pada saat safar, ya sudah masing-masing bayar. Atau mungkin seseorang di antara kita, enggak, dia praktekin ilmu. Maka orang-orang seperti ini contoh saja dalam sedekah, dia bukan cuma mengatakan sedekahlah, lakukanlah, tapi dia praktekin. Maka bekasnya ada. Saya temukan kalau beliau berbicara, saya merasa lebih berbekas dibandingkan ada lagi pernah dosen, seseorang dosen, dia kadang-kadang kalau berbicara masih ada hal-hal yang bercanda, kalau menurut saya kadang-kadang berlebihan gitu kan, dan ada hal yang pernah dia lakukan sampai membuat saya tidak kurang nyaman. Ya itu adalah aib sebenarnya, tapi saya tidak perlu sampaikan. Tapi saya subhanallah lihat dia kalau bicara tentang hukum agama, saya merasa berbeda, dan akhirnya saya tidak jadikan beliau sebagai tempat untuk bertanya gitu ya. Setelah saya lihat bagaimana perilaku-perilaku pada saat datang ke Indonesia, jadi memang kita lihat mereka praktikin ilmu itu, kelihatan waraknya, kelihatan zuhudnya, kelihatan tatbik ya, pelaksanaan terhadap agama itu. Allahu a'lam, ini ada. Tentu kalau kita bicara itu cuma bicara tentang kelas ulama umumnya ya, dan ulama itu biasanya memang lebih banyak fokus ke bidang-bidangnya, seperti ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli akidah, memang begitu biasanya. Kecuali orang itu betul-betul menguasai seperti kalangan sahabat, semua bidang dikuasai, itu luar biasa ya. Itu Allah alam yang saya tahu. Apakah Abdullah bin Mas'ud memiliki keturunan? Ada, sudah saya bilang tadi kan, keturunannya cukup banyak ya, tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman, makanya dipanggil julukan dengan Abu Abdurrahman. Manakah yang lebih utama dan lebih tinggi kapasitas keilmuannya tentang Al-Quran antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas? Bukankah Abdullah bin Abbas didoakan Nabi SAW agar faqih dan ahli ta'wil Quran dan dijuluki Al-Bahar, samudra ilmu? Dan terdapat tafsir Ibnu Abbas yang sangat masyhur dan tidak ada kitab tafsir Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat, dua-duanya insya Allah punya kedudukan, tapi kita tidak mengatakan mana yang lebih utama atau mana lebih tinggi. Tapi dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada yang pungkiri masalah itu di kalangan sahabat, kalau beliau mengambil 70 surah Al-Quran, dan Ibnu Mas'ud lebih fokus ke masalah surah-surah itu di mana turun, gitu kan? Ke siapa turun? Tadi kan disebutkan begitu ya. Kemudian apa tujuannya turun? Kalau Abdullah bin Abbas lebih ke masalah hukum fikihnya, karena Nabi SAW mengatakan sambil pegang dadanya, nanti kita bahas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan Allah mafaqihu fid din, ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama secara global, berarti masuk dalam Al-Quran, masuk dalam sunnah, masuk dalam segala macam. Abdullah bin Mas'ud lebih fokus ke masalah Al-Quran. Masalah Abdullah bin Abbas punya tafsir, memang itu karena ada desakan dari beberapa muridnya. Abdullah bin Mas'ud memang tidak ada pada saat itu bahasa-bahasa dari orang-orang di sekitarnya untuk menyusun sebuah tulisan, dan itu memang karunia Allah diberikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi bukan berarti ini lebih baik dari yang satunya. Mudah-mudahan semuanya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kedudukannya lebih tinggi dari Abdullah bin Mas'ud? Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling tahu Al-Quran dan sangat luas ilmunya. Apakah ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali jasa dan ibadahnya lebih banyak dan keikhlasan mereka lebih luas, lebih luar biasa daripada Abdullah bin Mas'ud? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang di bawah dicoret. Ini tentu karunia dari Allah ya, yang menyampaikan kepada kita kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan 10 orang jaminan surga. Ini dan Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dapat jaminan surga. Itu Allah, Nabi SAW yang sebutkan.
Dan kita mengatakan orang-orang ini lebih baik daripada Abdullah bin Mas'ud karena memang pengakuan Nabi SAW, ada wahyu yang menyampaikan, dan pengakuan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud dianggap sebagai ulamanya muslimin. Makanya dia juga mengatakan, saya telah menerima 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW, dan tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada saya. Artinya orang-orang akan mengambil ilmu dari saya dari masalah itu, tapi saya bukan terbaiknya sahabat. Saya bukan terbaiknya sahabat, karena memang 10 orang yang masuk surga yang sudah kita bahas di jilid pertama buku kita tidak masuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan berarti mengurangi kadar kedudukan beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah sahabat yang doanya mustajab pernah berdoa untuk umat Muhammad setelah mereka, atau berdoa untuk kita? Saya Allahu alam tidak pernah temukan secara khusus ya. Apakah memang Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan agar umat Muhammad SAW nanti akan datang diselamatkan dari fitnah? Allahu a'lam. Ya, karena memang ada sabda Nabi SAW menyebutkan nanti akan kalian menghadapi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap setelah aku meninggal. Dan para sahabat memahami masalah itu. Artinya akan ada masalah-masalah yang dihadapin. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah kalau fitnah sedang terjadi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ya, dan orang yang di rumah lebih baik daripada orang yang di luar. Dan kalau kalian temuin, maka patahkanlah pedang-pedang kalian. Maksudnya kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin, saling bunuh-membunuh, maka jangan ikut-ikutan. Dan sahabat tahu itu akan terjadi. Sahabat pada tahu itu akan terjadi. Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan riwayatnya. Bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan sifat wara, tawadhu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti Abdullah bin Mas'ud tadi sampaikan. Jadi kasusnya adalah nuntut ilmu. Ilmu ini teman-teman luas sekali. Kata para ulama, ilmu agama ini seperti titik putih yang kecil di tembok yang hitam. Dari jauh kita seperti putih, tapi kelihatan kecil karena temboknya warna hitam semua. Ini kehidupan dunia hitam. Dia titik putih bercahaya. Tapi kalau kita masuk ke dalam titik itu, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Maka keluarlah statement mereka mengatakan, ilmu agama, kalau kau berikan seluruh hidupmu untuknya, dia hanya memberikan kepadamu setengahnya. Karena ilmu, tidak bisa tinggalkan ilmu ini. Yang kedua, amalkan ilmu. Berapa lama sudah kita, atau berapa kali kita dengar tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang sholat duha, tentang bakti orang tua, sudah diamalin belum? Banyak orang sudah tahu hukumnya. Kalau kita bilang muslimin, mungkin di jalan, sholat tahajud, oh iya saya juga pernah dengar, tapi nggak diamalin. Ilmu, amalkan, kemudian bentuk komunitas, itu insya Allah akan lebih bisa untuk warak dan zuhud. Saat kita merasa risih, waktu dipuji, disanjung seseorang di hadapan orang banyak, apakah itu termasuk tawadhu atau wara? Iya, tentu saja. Kalau memang ada orang memuji kita lalu kemudian kita mengatakan sudahlah, jangan disebutkan, atau kita merasa risih, itu sebuah tanda tawadhu, merendah. Malah sebaliknya, sombong kalau seseorang begitu dipuji malah dia busungkan dadanya, gitu. Malah dia tunjukkan kalau dia hebat, malah dia yang ceritakan sendiri. Nah, ini hal yang bertolak belakang. Insya Allah termasuk masalah tawadhu. Apa yang harus kita ucapkan saat ada orang yang memuji kita di depan kita, kepada orang, di depan orang banyak? Apakah kita perlu menyangkalnya? Apakah jika kita menyangkalnya termasuk apa ini? Termasuk orang yang tidak mensyukuri ketetapan Allah? Baik, tentu saja boleh kita menyangkalnya. Menyangkalnya dengan cara bukan berarti mengatakan itu tidak benar, bukan. Kita mengatakan sudahlah, itu karunia Allah, kita alihkan pembicaraan, itu yang boleh. Tapi menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak benar, itu tidak boleh juga, karena kita tidak boleh menyangkal sesuatu yang benar. Bolehkah kita beristighfar dalam hati saat ada orang yang memuji agar tidak ada kesombongan dan kebanggaan diri? Setahu saya istighfar adalah zikir ibadah badan. Hati ikuti dengan keikhlasan, tapi lisan kita mengucapkan astagfirullah dengan lisan. Jadi astagfirullah dengan lisan. Tentu semestinya setiap muslim memahami teman-teman ya, tidak boleh kita puji orang di hadapan orang lain, khalayak banyak.
kita puji di belakang, itu yang penting. Dan tadi Umar bin Khattab sudah tunjukkan. Bisa Umar bilang kan, nih sudah datang bejana penuh dengan ilmu, Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia tidak bilang. Bercanda sama Abdullah bin Mas'ud, begitu pergi baru dia katakan orang ini luar biasa. Ini bejana yang penuh dengan ilmu, ambil ilmu dari dia, penuh dengan fikih, yang seperti itu. Jadi lebih baik setiap muslim harus faham, jangan puji saudara yang di hadapannya. Mengenai Abdullah bin Mas'ud yang tidak ingin menambah atau mengurangi satu kata dari hadis, apakah ketika memberikan nasihat dengan hadis kita harus seperti itu? Bagaimana jika sedikit lupa? Tentu saja ya, sebaiknya begitu ya. Abdullah bin Mas'ud sempat mengatakan atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ini ulama hadis sudah katakan, kalau seseorang sempat ragu dengan lafaz hadis, dia boleh mengatakan au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengatakan itu ya. Jadi boleh kita menukil. Tetapi jangan sampai kita tidak yakin, kita yakin ini bukan hadis, atau lebih cenderung kepada keyakinan bukan hadis, tetap kita sampaikan. Itu jangan. Karena kata Nabi SAW, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong tentang saya, gitu kan, maka dia sengaja, secara sengaja, katakan Rasulullah SAW bersabda tapi Nabi tidak bersabda, maka dia pilih tempatnya di neraka. Wasiat Ibnu Mas'ud kepada anaknya adalah membaca surah Al-Waqiah setiap malam agar terhindar dari kefakiran. Apakah wasiat ini benar? Kenapa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk begitu wasiat Ibnu Mas'ud? Saya tidak pernah temukan ini. Apakah ada wasiat Ibnu Mas'ud untuk anaknya baca Al-Waqiah setiap malam? Allahu a'lam. Di buku kita juga tidak dibahas, dan selama saya kumpulin data-data tentang Ibnu Mas'ud, saya belum pernah temukan wasiat ini, gitu kan? Wallahu a'lam. Dan saya temukan riwayat-riwayat yang berbicara tentang bahwasanya Al-Waqiah bisa mendatangkan rezeki ya, atau menghilangkan kefakiran, ini masih dilemahkan oleh para ulama hadis ya. Tapi Al-Waqiah surah mulia dalam Al-Quran, surah mulia dalam Al-Quran yang sahih tentang masalah Al-Mulk yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur, gitu kan. Al-Kahfi yang bisa menerangi wajah antara kita dengan Ka'bah di malam Jumat, dan selamat dari fitnah Dajjal di hari Jumat. Nah, itu semua riwayat-riwayat yang sahih. Tapi tetap surah-surahnya surah mulia ya. Ini insya Allah coba saya cari tahu, siapa tahu memang riwayat ini benar, karena keterbatasan ilmu. Insya Allah juga ini jadi PR saya, di pertemuan akan datang saya coba bahas nanti. Kenapa kita harus mengambil wasiat Ibnu Mas'ud? Itu perintah baginda Nabi SAW. Sama saja kenapa Nabi SAW, kenapa kita harus yakin 10 orang dijamin masuk surga, berarti jamin masuk surga? Karena Nabi sampaikan. Dan teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan, masuk akal atau tidak masuk akal, mudah dicerna atau tidak mudah dicerna, tetap saja itu harus diyakini. Allah. Bagaimana cara membaca surah ketika zaman Nabi SAW saat sholat? Pada waktu itu Al-Quran masih dalam wahyu dan belum sempurna diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan saja, karena setiap turun ayat Al-Quran selalu saja Nabi SAW mengatakan, letakkan ayat ini di sini, di surah ini misalnya, maka orang membacanya. Misal turun 5 ayat, dia baca 5 ayat. Kalau sudah ada disambung oleh Nabi SAW dengan wahyu yang lain, baru mereka sambung. Seperti itulah sampai lengkapnya Al-Quran, sampai lengkapnya Al-Quran. Apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakikat sewaktu lahir? Ini yang saya bilang tadi ya. Subhanallah, bukan hakikat, akikah ya. Jadi bahaya, salah ucap salah ya. Akikah ya. Dan bolehkah seseorang di akikah? Ini selalu dihakikatkan oleh orang tuanya di umur 30 tahun, karena dulu sewaktu lahir belum punya uang untuk akikah ya. Apa sebenarnya hubungannya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya, dihubungkan dengan Rasul dan Nabi ya. Baiklah. Intinya tanya masalah akikah kan. Kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi SAW di Nabi, dan juga proses penobatan Nabi. Itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jadi para Nabi dan Rasul di akikah, pastilah di akikah. Karena itu bagian daripada syariat Allah, dan ada di antara syariat-syariat Allah yang tidak terhapus ya, tidak terhapus.
tapi masih berjalan gitu, masih berjalan berlaku turun temurun ya. Di antaranya masalah akikah ini ya, masalah memotong kuku ya, masalah berjalan, ini semua adalah dalam syariat semua nabi-nabi ada gitu. Kalau masalah orang belum akikah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ke-7 dari masa kelahiran ya, kalau dia bukan lupa ya, memang dia betul-betul tidak mampu, ya sudah gugur baginya kewajiban itu. Ini diantara pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Kalau memang dia tidak mampu, dia boleh akikah kapan saja dia mampu. Allahu a'lam. Itu pendapat. Jadi antum boleh pilih saja. Bagaimana Khadijah punya anak sedangkan usianya 40 tahun? Kenapa saya yang ditanya? Hah? La ilaha illallah. Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jadi bisa saja. Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun, gitu kan? Tergantung kalau dia subur. Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW? Kalau yang Nabi SAW meninggal, pada saat meninggal itu jumlah istri Nabi SAW khilaf di antara ahli ulama mengatakan 9 atau sampai 11 gitu kan, antara 9 sampai 11. Tentu Khadijah sudah meninggal, tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu jumlahnya. Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin, bisa dilihat di YouTube insyaallah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya? Contoh Siti Khadijah. Enggak ada. Ini karangan Made in Indonesia. Enggak ada Siti. Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Sama juga dengan yang perlu dalam masalah nama teman-teman sekalian. Jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya. Jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non muslim. Kita mengatakan misalnya kalau sudah menikah, contoh namanya dia si fulana A, misalnya namanya A. Misalnya A binti A, misal contoh saja, maaf kalau ada yang namanya sama, misal namanya kita maka misalnya Hafsa binti misalnya Ahmad ya, namanya dia. Setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya. Ini nggak boleh teman-teman dalam Islam, nggak boleh, harus tetap nama ayahnya. Mau ayahnya itu kafir kah, mau ayahnya itu baik atau fasik, sama saja, gitu kan? Jadi tidak boleh diubah ini. Makanya istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna itu semuanya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad, gitu kan? Hafsah Muhammad, nggak pernah ini. Maka sebagai jangan sampai menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suami siapa, suami saya fulan, gitu kan? Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah angkat tangan pada saat doa? Boleh, boleh angkat tangan, tidak ada larangan, tidak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan. Kalau tidak, antum merasa takut riak dan segalanya, maka ini jangan angkat tangan. Dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan. Kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakan saya, Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan, atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan, gitu ya. Nabi SAW doakan. Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan, seperti misalnya hadis yang bunyi, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam materi beliau masalah doa dan zikir, gitu kan. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, kalau tidak salah riwayat Abu Daud, kalau tidak salah, gitu kan. Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis, yang kata Nabi SAW, Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit, gitu kan. Jadi memang itu dibolehkan, Allahu a'lam.
Mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal? Itu harusnya tidak boleh begitu, harusnya. Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri. Dia beli produk berapa, dia mau jual berapa, itu haknya dia, semestinya. Kalau di pasar secara umum ya. Tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga, itu hak saya. Saya tentukan sama semua distributor, silakan jual hanya harga sekian. Itu hak saya sebagai perusahaan, karena saya tidak mau kacau produk-produk saya. Boleh. Tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini, lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian, ini dari tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya. Kalau ada mudarat yang terjadi, misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar, lalu pemerintah yang menerapkan itu lain. Kalau pemerintah berbeda, ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya lalu menerapkan harus terapkan sekian, tidak boleh enggak. Bahkan sebagainya diambil sama mereka, ini haram dalam agama. Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar, orang jual di sana 5.000, dia jual 3.000 supaya dia lebih laku, dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka ini pemerintah boleh terapkan. Harga standar beras misalnya 1 liter 5.000, udah jenis ini misalnya, jenis ini, maka itu boleh saja kalau dari pihak pemerintah. Mengapa Hajar Aswad dicium? Agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan. Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Ya, kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah SWT seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua, kita tarik kepada semua hal supaya mudah dipahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini, kenapa haji ke Mekah, kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat 1 hari 5 waktu, kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan. Kenapa Allah nggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin. Seperti itulah. Jadi kenapa cium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Allah perintah kita lakukan kan. Batu lain tidak kita cium karena nggak ada perintahnya. Kan itu. Gak boleh kita ambil batu dari Istiqomah sini ngambil cium. Nah. Sempat disinggung dalam bahasan tadi, ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga yang diajukan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda. Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? Enggak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang ini? Saya enggak pernah singgung kuda tadi. Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini? La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa ya? Antum mungkin ada bahasa lain di balik papan, bukan bahasa Indonesia. Supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan akhwat sekalian. Nggak ada temanya nih belajar naik motor atau naik kuda. Kalau itu positif ajarin. Nggak apa-apa ajarin mobil, motor, kan baik untuk transportasi. Nggak ada sesuatu yang salah di situ, insya Allah.
Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis sulhu Hudaybiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ya, sudah itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan masalah itu bukan aib, untuk menjaga kemurnian wahyu. Dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran? Jawabannya iya, Al-Quran. Jibril AS hanya membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang, itu belum pernah saya temukan riwayatnya, saya pribadi. Karena memang waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi SAW di awal-awal tidak ada perintah sholat ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Rasulullah SAW ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga tidak batal wudunya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi SAW kalau tidur tidak tertidur ya sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu, hadis sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya matanya Nabi SAW tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur ya. Itu Nabi SAW memang seperti itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi SAW lagi imam, Nabi SAW mengatakan, aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi imam di belakangku. Bagaimana? Allahu a'lam, kuasa Allah SWT. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan, tugas kita beriman, bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah, nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan, bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan anggota tubuh semua, tangan, kaki, segala ini digunakan untuk menerima wahyu, bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, gitu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca inderanya, banyak yang dia tidak bisa imani itu. Seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup, tidak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya banyak sekali hal, adanya jin, adanya malaikat, ya adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya wilayah-wilayah, setiap wilayah kota dan wilayah desa di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga sampai jajaran presiden dan pemerintahan Indonesia. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain, dan ini semoga Allah SWT kabulkan. Bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah, sedangkan di tempat kami para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil? Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan segala macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal, karena memang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali.
Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi, kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, gitu kan? Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur, karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu. Ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwah mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar, bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang. Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman, gitu kan. Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar, murid-muridnya nanti nyebar. Seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik, gitu kan. Saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih, karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu, berkisar-kisar di situ terus gitu, berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ, karena memang nggak bisa, gitu kan, sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD. Ini seperti ceramah kita selalu diangkat, di-upload. Jazakumullah khair sama teman-teman tim, selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita yang menyampaikan pada saya, bahkan di luar negeri, subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas, mereka bisa lakukan itu, gitu kan. Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Ustaz Khalid, ya dipeluk, saya nggak tahu siapa. Iya Pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz tidak kenal. Saya punya musola di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana, di-download sama dia, diputarin, jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin, sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Tidak disebutkan, ya, tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, meneteskan air mata di kelas gitu. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan. Tidak tahu siapa ini, kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Nggak ada, nggak jelas, karena semuanya partisipasi. Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu, karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk meroyokin, sudah dinasehatin nggak mau, gitu kan. Nah, salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan, gitu kan. Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan, karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat
keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Uthman dan Ali. Nah pada saat Uthman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka, karena waktu itu memang kandidatnya setelah Uthman, Ali yang terkuat, gitu kan. Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, memang sepupu Uthman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Uthman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Uthman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan. Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman gak ditangkap, cari tahu hukum semuanya, gitu kan. Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali, dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak, gitu kan. Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka nggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi. Ada apa nih sebenarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij nggak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya, dan mereka tidak ditahu siapa, memang dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib, pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka, gitu kan. Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, udah sepakat, gitu kan. Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem, dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan, berhenti peperangan. Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap Anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas Anda. Saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan? Nah, keluarlah kelompok Khawarij nih, keluar mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, dianggap Quran, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini gak boleh dimaafin, udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan, gitu kan? Nah, sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin, gak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti akan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, mereka buat masalah, mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin, siapapun yang ditemuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan dia boleh dibunuh, halal darahnya, gitu kan. Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh
oleh salah satu dari orang Khawarij ini. Dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka itu biasa membunuh khalifah, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan. Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam dalam ceramah saya di YouTube ada. Di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2,5 jam bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Nanti yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya Allahu alam bukan pedang dari Nabi SAW. Tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah nanti yang kita bahas pada saat insyaallah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin, bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat itu turunnya masih berserakan, turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian, letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh ya. Kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian, nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian, Allah yang tuntun, gitu kan. Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi, dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi SAW Al-Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi SAW contohkan, gitu kan. Itu di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal hadza, dia ubah menjadi hadhi misalnya, itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza memperjelas dengan ditambah fathah 2, itu bukan bid'ah, karena memang seperti bacanya sama, gitu kan. Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan, jadi di luar bacaannya pun, gitu kan. Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya, gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank, gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh. Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Gak mungkin, karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu dosa, kemudian dia berusaha keluar bertobat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya.
Ingat teman-teman yang masih bekerja, ya, saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah, mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Ini Rahasia Rezekimu. 2,5 jam saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, itu kan, anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1 mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan. Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik, itu tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos. Buah yang diambil buah-buah yang masih bagus, segar, jangan buah yang sudah busuk, itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya, gitu kan. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat dengan hasanat hasannya, riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati, ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang, kalau memang dia mati sudah begitu, ya sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Nggak bisa uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umrah atau haji, nggak boleh, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-was dari syaitan. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi was-was itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu syar'i, dan belajar dengan ini. Majelis ilmu seperti ini makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh. Kita akan lebih yakin, ya, muncul keyakinan. Keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan. Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan, boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syariah dibolehkan, gitu kan. Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 mau surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk. Kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah, nggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak, gitu kan? Nabi SAW pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah alam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan.
Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi SAW lakukan, gitu kan? Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu, termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran, atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia didengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah, membaca surah tertentu. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh. Boleh saja. Ya, kita sudah tahu kisah 3 orang di gua kan, yang terkurung, kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah. Itu kan, dan juga boleh kita menyembah, beribadah kepada Allah. Justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan? Yang kata Ibnu Abbas 1 derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh. Nah memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, nggak ada masalah. Gitu kan? Salat malam berharap doa saya diterima, boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada masalah. Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme? Ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan. Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu, dan itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar ya. Saya membaca atau mendengarkan kajian sirah seperti ini, saya hanya bisa terheran-heran, ingin rasanya bisa berinfak seperti salafus soleh, tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta? Apa harus selalu seizin suami? Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya radhiyallahu anhu? Baik, jazakallahu khair. Ini saya berharap ya, ikhwah dan akhwat kalau bertanya menyebutkan nama Nabi SAW, salawat kepada Nabi SAW, menyebutkan nama sahabat, bilang radhiyallahu anhu ya, atau anhum ajma'in. Ini penting. Baik, di sini dikatakan kalau Anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa, gitu kan? Dan caranya mulai dulu. Oh saya Ustaz pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50.000. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan? Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada 2 orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim peceklik, lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin, ternyata hujan tersebut ada di atas kebun temannya, lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya fulan, kebunmu, dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi 3. Hasil kebun ini saya bagi 3. Jadi keuntungannya dibagi 3 sama dia. 1/3 saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100.000, 35.000, 33.000 sudah dikeluarin jalan Allah. 1/3 saya kembalikan sebagai modal, 1/3 saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua, karena untuk keluarga pun itu adalah sedekah, adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya 20.000, baik infakkan berapa yang Anda mampu. Tapi mulai berinfak, ya, mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai orang atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu ciri beliau. Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang
fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulailah dengan sesuatu yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkan di depan Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, ini dirham, ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu kerabatmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh, kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau memang orang tua kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskin, ya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersedekah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya diatasnamakan kepada ayah. Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. Gitu kan? Bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja, gitu kan? Seperti ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan memberikan dana untuk akikah anak saya. Apakah saya terima atau tidak? Saya bilang terserah, itu bebas kepada anda, boleh anda terima sebagai sedekah dari dia, gitu kan? Itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, masuk dalam umum firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam ketakwaan, gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan, ya semua itu kita lakukan ya. Jika hidup hanya pas-pasan, bagaimana cara berinfak di jalan Allah? Sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan, itu kan semampunya. Dan ingat pernah ada sahabat yang membawa 1 dirham di depan Nabi SAW, ada yang satu bawa 1000 dirham. Itu kan bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, gimana caranya? Gimana cara hitung-hitungannya tuh? Jelas-jelas 1 dirham lawan 1000. Kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini, yang beri 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak 1000 dirham punya sekian banyak ribu dirham. Banyak yang lain, jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma 100.000 rupiah, antum infakkan 100.000 itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan 100.000, tapi dia punya uang ratusan juta, kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung ya kadar keikhlasan seseorang. Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga? Apakah nafkah hanya terbatas pada materi? Tentu saja tidak, infak saja. Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya, harta itu dari suami, kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah ya. Kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung, itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih. Kalau mau infak izin saja, ya adabnya begitu. Tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak ada hubungannya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami, karena itu hak ada, tidak ada masalah itu. Jadi berinfaklah dan berinfak semampunya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain, tidak ada masalah. Pakaian, bukankah tadi ada riwayat sahabiat ya gitu, yang bagaimana mereka mengumpulkan ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu macam-macam ya. Ada yang pernah berinfak dengan kain-kain apa saja mereka berinfak. Ada yang tadi membawa makanan, kurma, ya itu juga semua termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan yang dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh, kalau anda mau maksimal bisa 1/3-nya, seperti hadis tadi orang Bani Israel yang 2 kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar maka itu lebih baik, nggak ada masalah. Tapi memang Allah SWT mengatakan wala tusrifu, gitu kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebihan, artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wa kana baina dzalika qawama. Ada di antara berinfak dan di antara juga menahan diri, mereka tengah-tengah di situ ya. Berada di tengah-tengah. Itu